Komisi Pengumpul Kafir. Tawain. Saling menghormati. Oke. Allahu Akbar. Ada. Kita kan saling harusnya punya etika dulu, kan saling menghormati kan gitu ya. Oh iya, sorry Bang. Sorry. Ya gitu, Iya. gitu yang harus etika yang harus kita duluan kan supaya sampai beragam. betul. Oke. Iya, betul. Bang Numa, Siap, Paman. aku mau konsultasi aja sih sebenarnya dengan Iya. keawaman saya, kan Iya. gitu ya. Yang saya dengarkan Al-Quran itu dan Islam itu adalah penyempurna ya, kalau nggak salah ya. Iya, penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya, Bang. Sebelumnya kan gitu kan. Iya. Ajaran mana aja itu Bang yang disempurnakan sesuai dengan versinya Islam Bang? Yang pertama, Al-Quran itu sebagai penyempurna karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Oke, artinya begini, harus dikomparasi dengan kitab A, kitab B, kitab C, kan gitu. Seperti itu kira-kira ya. Logisnya berpikirnya ya. Terhadap mana itu kira-kira? Kita urai dulu satu persatu, itu maksud saya Pak Bang Zuma. Iya. Supaya Jadi edukasi gitu loh. Iya. Jadi kalau Al-Quran itu, Bung, dikatakan sebagai penyempurna dalam hubungannya antara hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi yang disempurnakan di sini adalah tali penyampai penghubung antara makhluk manusia dengan Tuhannya, dan juga Ya, tentunya kan tali penghubung silaturahmi antar sesama manusia. Itu yang disempurnakan tuh dalam Al-Quran. ya tentunya kan ada beberapa ajaran-ajaran sebelumnya, hukum-hukum sebelumnya dengan item-itemnya. Kan begitu ya, kira-kira ya, logika berpikir sebagai awam ini Bang Cuma. Iya, sebagian daripada itu adalah yang Anda sebutkan tadi barusan. Iya, maksud saya gini, saya ingin pencerahan aja. Iya. Kan di benak saya bahwa Islam itu adalah ajaran penyempurna, kan gitu. Iya. Al-Quran itu adalah penyempurna ajaran-ajaran hukum-hukum sebelumnya, kan begitu ya. Iya. Iya. Hukum apa aja yang sebelumnya itu rupanya Bang Numa? Ya itu tadi yang saya katakan, Bang. Kaitannya hubungan dengan Tuhan Kan ada item-itemnya Bang Numa. dalam hal ini ibadah. Kemudian hubungannya. Maksud saya begini Bang Numa, supaya saya lebih ada tentunya hukum-hukum sebelumnya, ada ketentuan-ketentuan sebelumnya tetap sebelumnya, sehingga menjadi hukum, sehingga menjadi norma etika, kan begitu, sebagai hukum kebersamaan sosial bermasyarakat, kan kira-kira seperti itu ya Bang Numa ya. Hubungannya tadi saya sudah menjelaskan. Iya, tadi saya sudah menyatakan hubungan kepada Tuhan dan tata cara hubungan kepada sesama manusia, kepada semua. Benar. Iya, tentunya kan ada sesuatu hukum sebelumnya. Iya. Oke. Coba Abang sebutkan aja sehingga saya paham gitu. Hukum apa aja yang disempurnakan? Ya, kalau data-data di dalam Al-Quran yang disempurnakan, ya lihat aja Quran, Bang. Lihat Al-Quran itu bagaimana kemudian. Bang, maksud saya begini, saya kan dari awal saya sudah bilang, saya awam, penjara. Ya tentunya kan, sebagai abang yang mengklaim diri sebagai yang tahu Al-Quran, dan mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dan ajaran Islam itu adalah penyempurna, kan gitu. Saya ingin tahu gitu. Oke, saya kasih contoh ya Bang. Pertanyaannya seperti apa gitu loh Bang Numa. Oke, saya kasih contoh satu aja. Ya, aku mau keseluruhan Bang. Bahwa saya banyak itu, bisa 500 tahun itu saya bisa ngajar di sini kalau keseluruhan Islam itu luas. Satu aja contoh. Bukan begini, bukan begitu. Artinya begini. Klaimnya adalah Islam itu adalah penyempurna,
Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tentu seperti itu ya. Kalau nggak salah ya. Nggak usah mutar-mutar bang. Saya bukan orang Kristen. Bukan Anda berbicara itu saya udah paham. Ada mana? Nah, itu maksudnya loh. Ini makanya saya mau jelaskan. Makanya saya mau jelaskan. Apa sih orang ini? Saya kasih contoh satu. Karena kalau saya kasih contoh banyak, membedakan antara manusia dengan setan aja Anda nggak bisa. Membedakan antara Yesus dengan setan, Anda nggak bisa. Jadi saya kasih contoh satu nih bang. Oke? Jangan jadikan ini gereja. Ini bukan gereja. Ini tempatnya orang-orang berakal gitu loh. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik. Itu bahasa-bahasa yang saya paham. Ya katanya mau Al-Quran sempurna gimana? Pertanyaan bahasakan dengan bahasa awam. Oh nggak bisa ini bicara mengenai kitab sempurna gimana ceritanya? Makanya jangan. Saudaraku, kalau Anda kapasitasnya itu hanya materi-materi anak TK, jangan bertanya tentang materi anak kuliahan. Akan berat. Ini contoh, Ini dengar semua turunkan, semua Bang Handi, segera turunkan orang ini, Bang Handi. Kasihan dia. Orang gila. Jangan dipamer kegilaannya. Jadi ayat suci Al-Quran salah satunya sebagai penyempurna, kaidah yang disempurnakan misalnya yang mana dikatakan ayat suci? Mana ada dalam Quranmu dikatakan Quran itu ayat suci? Sabar dulu. Di mana dikatakan? Jadi dalam Al-Quran nggak ada kata suci di dalam Quran. Ya Allah ya Karim. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan dalam Quranmu bahwa Quranmu itu kitab suci? Mana? Subhanallah. Kalian minoritas aja gini. Gimana kalau kalian mayoritas ya? Minoritas aja kalian kayak gini. Gimana kalau kalian mayoritas? Al-Quran mengatakan begini. Wawasainal insan. Aku Tuhan perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kaidah Islam mengajarkan jika kedua orang tua kandungmu memaksamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, kata Quran, janganlah engkau mentaati keduanya. Nah, dengarkan. Dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara-cara yang baik. Ini salah satu ajaran yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Mana ajaran yang kemudian yang disempurnakan atau dijadikan sebagai sandaran yang berasal dari pertanyaan saudara kita tadi. Kok bisa orang di luar Islam meskipun dia adalah orang tua kita meskipun dia di luar Islam, hukumnya wajib memperlakukan kepada kedua orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bagaimana ajaran sebelumnya? Ajaran sebelumnya, bunuhlah bila mana mereka mengajarkan menyembah selain daripada aku. Bahkan Yesus mengajarkan kalau orang tidak membenci ibunya, ayahnya, mereka tidak bisa jadi pengikutku. Satu aja. Nah sekarang Anda bantah itu. Bantah. Ada nggak bantahannya dalam ajaran kalian? Silakan Anda tunjukkan. Oh ada Bang Suma. Mana? Hormatilah kedua orang tuamu. Itu apa? Tatarannya apa? Tatarannya hukum Torah. Hukum Torah masih berlaku?
enggak berlaku lagi. Berarti itu yang disempurnakan. Sayangnya saudara kita itu datang ke sini bersama dengan setannya, jadi nggak bisa diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bekso, selamat malam Bekso. Bekso udah buka mic-nya. Ini Bekso maksudnya. Waduh, casnya Ya, dicabut selamat dulu. pagi. Ya, pagi. Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, silakan. Ini Pak, saya mau tanya ini. Kristen ini dengan Islam perbedaan mendetailnya itu apa? Kemudian Iya. Al-Quran dikatakan sebagai kitab penyempurna, kitab-kitab sebelumnya. Yang disempurnakan Al-Quran ini dari kitab-kitab sebelumnya apa sih? Dan Ya, itu tadi contohnya, Bang. Dan kelemahan daripada kitab-kitab sebelumnya itu apa? Itu tadi, Bang. Mendasar sehingga Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Gitu. Suara saya kedengaran. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, kitab Ulangan 13. Ini yang saya singgung tadi. Apa yang dikatakan di dalam kitab saudara? Gini, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, ya, untuk dari tengah-tengahmu dengan katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah engkau mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihi dia, janganlah kau menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Tuh. Itu dari ulangan berapa tadi? Itu ulangan 13. Itu ulangan 13. Ya. Jadi faktanya dalam praktek kehidupan sehari-hari itu tidak terterapkan sama sekali. Berarti orang yang memiliki kitab ini tidak mengikuti perintah Tuhannya berarti. Jadi itu sebenarnya kalau saya sih sebenarnya bukan ahli kitab, bukan ahli daripada kitab Injil atau Taurat ini sebenarnya sih. Tapi dengan Bang Juma ya sebenarnya meskipun bukan berpaham Kristen, tapi saya lihat sangat ahli membedah Alkitab ini karena ada kelebihan yang diberikan kepada Al-Quran kepada pendebat Islam. Begitu kalau saya perhatikan. Jadi kalau ahli-ahli Taurat, ahli-ahli daripada kitab Injil itu sebenarnya sih di dalam ada sih orang-orangnya, tapi kayaknya dari pihak eksternal seorang pendebat dari Islam maha ahli lagi saya perhatikan. Begitu kira-kira. Iya, jadi tadi saya ditanya, ini sudah dua penanya nih yang bertanya kepada saya, apa yang disempurnakan kemudian oleh Islam, oleh Al-Quran. Nah itu tadi tatanannya yang sederhana aja dulu. Al-Quran mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu kata Quran, ma'rufan. Maka ketika ibumu mengajak kamu menyembah selain daripada aku. Begini Kang Zuma, saya mau tanya. Karena saya lihat ahli-ahli daripada kitab sebelum kitab Al-Quran ini sebenarnya orang-orangnya ada di dalam sebenarnya. Tapi saya perhatikan Kang Zuma ini lebih daripada ahli-ahli yang di dalam, tapi saya bisa menjuluki sebagai maha ahli daripada kitab-kitab yang bukan kitabnya Bang Zuma. Nanti Mija balas ya anak nanti marah lagi nanti orang lain Bang. Begitu kira-kira Bang Zuma ya. Bang Zuma seorang yang lebih maha ahli lagi
sebagai maha kuasanya Allah negeri Mekah. Aduh, parah. Betul nggak, Jadi Chan? gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi Al-Qur'an mengajarkan ketika ibu kandung atau ayah kandung mengajarkan kita menyembah selain daripada Allah, kata Al-Qur'an, tetaplah pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Kata Quran. Benar, Kang Zoma. Itu Nah, pun tapi kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang diambil, yang dicuri dari agama Yahudi, itu perintahnya agar dibunuh. Orang tuanya agar dibunuh. Kalau mengajarkan implementasi dalam kehidupan berarti sehari-hari, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen konon justru mempraktikkan isi Quran. Meninggalkan isi kitabnya yang mereka curi dari Yahudi. Di dalam Lukas 14 nomor 16, nomor 16 apa nomor 26, Lukas 14 nomor 26. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi muridku. Implementasinya, prakteknya dalam hidup sehari-hari, ternyata Kristen tidak taat itu. Berarti Kristen lebih cenderung kepada ajaran yang disempurnakan, yaitu Al-Quran. Umat Islam memang luar biasa dengan Al-Qurannya. Ternyata orang Kristen tidak taat kepada kitab yang dicuri dari Yahudi, lebih taat kepada Al-Quran. Masalah generasi. Artinya Al-Quran itu memang cocok untuk kemanusiaan, cocok dengan keprimanusiaan. Tidak cocok dengan tidak sama seperti kitab yang lain, cocok dengan kebinatangan. Segala sesuatu bisa dimakang. Omnivora. Masalah generasi. Oke, saudara-saudara, silakan kalau ada yang masih mau benjol kepalanya di sini, mau menghujat, silakan. Iya, Bu Rara tadi tapping di bawah, saya naikkan lagi. Silakan langsung dibuka mic-nya, Bu Rara. Iman krisis katanya dari guru dari bawah. Silakan. Bu Rara Safira Triwilujeng. Bukan Ibu, Pak. Oh, bukan Ibu. Bang Zuma. Ya, silakan Saudara Rara. Makasih tadi sudah dipanjangin nama akunnya. Ya, nasionalisme artinya Anda itu orang nasionalis. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini Bang, iya tadi memang krisis iman ini Bang. Terkait. Ya, dari mana Bang? Dari mana? Islam, Kristen? Dari Kristen? Ya, identitas saya lagi kacau nih Bang. Sama seperti monyet peliharaan kakek saya, dia nggak punya agama juga. Iya, ya gimana? Tapi Anda nggak mirip-mirip kali kan mau jadi monyet, enggak kan ya? Orang tua saya Islam, orang tua saya. Masya Allah, mudah-mudahan anaknya ndak keliru salah jalan. Silakan. Jadi begini Bang, untuk membedakan identitas pada zaman Rasulullah dulu, Islam dan agama-agama lain, contohnya seperti apa ya Bang? Iya, kalau Islam itu penyerahan diri sepenuhnya, niat, kemudian diucapkan, lalu dipraktekkan, itu di Islam. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka harus tunduk kepada kalimat itu. Kesaksiannya harus dibuktikan dengan praktek. Kalau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka wajib hukumnya mengikuti apa yang menjadi aturan Allah. Itu yang membedakan Bang. Silakan. Selain itu Bang, mungkin dengan ritual atau... Iya, dengan ibadah itu tadi ku bilang, dengan praktek. Jadi niat diucapkan lalu dipraktekkan, itulah Islam. Jadi kalau sekarang kan terkait misal sholat,
Iya. Mungkin pada zaman dulu sholat itu sebagai pembeda identitas agama-agama lain. Ya, kalau seorang sholat, berarti dia Islam. Iya. Nah, kalau sekarang kan nggak perlu sholat lagi berarti kan KTP-nya udah Islam. Loh, kok nampak kayak begitu? Allah tidak melihat identitas KTP. Kan tadi misal sudah bersaksi nih, oke, meyakini Tuhanku satu, nah aku Muhammad. Kalau perlu sholat lagi kan KTP-nya udah Islam. Itu ilmu dari mana, Bang? Ini akal aja yang berpikir, asumsi diri sendiri sih, Bang. Oh, enggak. Anda kan tadi berbicara mengenai Islam, kok larinya ke akal-akalan. Jadi di Islam itu kenapa ada KTP? Itu karena kita di Indonesia ini adalah negara yang majemuk, agama yang banyak agama di dalamnya, negara yang banyak agama di dalamnya. Nah, negara kita menyediakan fasilitas masing-masing agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Maka supaya ketahuan, maka orang ini Islam atau Kristen harus punya identitas. Begitu, Bung. Bukan dijadikan identitas itu untuk menggugurkan kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Hanya ada dua sebenarnya. Kalau Anda ingin bebas seperti binatang, keluar dari Islam. Kan Islam memberikan ruang. La ikraha fiddin wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah kuwahyukan, sudah kuturunkan, kukoneksikan dengan hati dan kalbu dan pikiran kalian. Barang siapa yang mau beriman silakan menjalankan syariat-syariat sebagai orang beriman. Barang siapa yang ingin kafir ya silakan hidup seperti binatang. Kan Al-Quran tidak memaksa. Jadi kalau Anda kemudian punya orang tua Islam, Anda tidak mau kemudian tunduk kepada aturan Islam, ya keluar, Bang. Bebas abang itu. Oh, bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada dalam Al-Quran itu, wahai orang-orang kafir, dirikanlah sholat. Nggak ada. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang beriman berpuasa. Nggak ada. Orang kafir mah bebas. Malah Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih bebas dari binatang. Mau ngapain aja bebas, nggak ada yang larang. Mau ngapain bebas, pokoknya dia mau apapun bebas orang kafir itu. Nggak ada paksaan. Nah, kalau tidak mau seperti itu, maksudnya kalau misalnya masih mau tunduk kepada pencipta dan bumi ya di Islam. Tapi kalau sudah tidak mau tunduk, silakan Anda keluar dari Islam. Pintu terbuka lebar, gitu, Bang. Gak gitu, Bang. Maksudnya kan kalau kita untuk bersifat seperti hewan, manusia juga kan bisa membuat aturan, Bang. Contohnya di Indonesia juga punya aturan tersendiri, kan. Jadi menurut Abang gimana itu kalau kayak gitu? Coba begini, Bang. Coba yakin. Anda sudah beristri? Saudara saya ini, Anda sudah punya istri? Hah? Belum? Belum. Oke. Di rumah Anda, waktu Anda kecil ada aturan? Ada. Untuk apa aturan itu dibuat? Agar lebih tertata aja hidupnya nih. Agar lebih tertata. Itu aturan itu karena kebencian atau karena kasih sayang? Karena kasih sayang. Semakin banyak aturan, semakin nampak kasih sayang orang tua kita. Kan gitu? Iya kan ya? Bisa jadi. Nah, kalau orang tua kita tidak sayang kepada kita, kadang-kala maka semakin banyak gimana? aturan, karena bukan hanya semakin sayang sih, tapi semakin takut juga mereka kepada kita. Kayaknya seperti itu. Semakin banyak aturan, semakin nampak kecintaan dan kesayangan orang tua kita itu kepada kita. Aturan dibuat orang tua itu karena sayang. Mungkin cara mereka, mungkin iya, betul, karena takut. Kenapa dia takut? Karena sayang. Kalau tidak sayang, lu mau ditabrak mobil kek, lu mau telan sepatu kek, EGP. Kalau tidak sayang, maka karena dia sayang, takut anaknya ada apa-apa, dibuatlah aturan.
Itu skala kecil aja. Kalau Anda sayang kepada yang Anda miliki, pasti Anda ingin milik Anda itu selalu bersih, Anda ingin milik Anda itu selalu rapi, Anda ingin kemudian milik Anda itu selalu kemudian terjaga dari hal-hal yang negatif. Begitulah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu penyayang, makanya diberi aturan. Karena manusia itu ada 3 unsur yang mutlak ada dimiliki oleh manusia, suka ataupun tidak. Yang pertama, manusia diberi akal, memiliki kecerdasan. Manusia itu tingkat intelijensinya ada. Itu manusia, tidak seperti hewan, seperti monyet. Yang kedua, di samping manusia itu punya kecerdasan, manusia memiliki kodrat free will, kehendak bebas, bisa memilih. Bisa menjadi kafir, bisa menjadi muslim, bisa menjadi maksiat, bisa menjadi ahli ibadah. Tidak seperti monyet, tidak bisa menjadi ahli ibadah dalam perspektif pandangan manusia. Bisanya hanya ya kemonyet-monyetan. Yang ketiga, suka ataupun tidak suka manusia itu, dia akan diuji. Jadi yang pertama, manusia itu dibekali tingkat intelijensi, kecerdasan, logika, akal. Yang kedua, manusia juga diberi kehendak bebas. Yang ketiga, manusia juga diuji. Jadi kalau manusia tidak menggunakan kemudian akal sehatnya, lalu kemudian dia rapuh di dalam memilih antara baik dan buruk, lalu dia diuji, bisa dia jadi binatang, bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahan uji. Begitu kawan, itu keadaan. Bagaimana bang kalau manusia itu bisa menyesuaikan? Maksudnya? Maksudnya tindakan yang dia lakukan itu sesuai dengan situasinya bang. Dia bisa jadi binatang kalau misal seperti dia di tengah hutan atau bagaimana lagi, dia bisa jadi hewan buas ya bang. Bisa jadi malaikat. Bukan ke situ larinya. Bukan begitu. Larinya itu bukan ke situ. Maksudnya seperti binatang itu, ya tidak menggunakan akal sehat di dalam menelaah tentang konsep bertuhan. Kalau di hutan dia buas seperti binatang itu karena dia manusia yang dikasih akal tadi. Kalau dia di hutan tidak ada akalnya, ya sama seperti kera. Makan kelapa, membuka kelapa, batok kelapa dengan gigi. Itu yang dimaksud. Tapi bukan pada prinsip di situ. Maksudnya adalah manusia itu punya akal. Kemudian manusia itu memiliki pilihan. Bisa taat, bisa ingkar. Yang kedua, dia bisa diuji. Contoh misalnya, dia diberi akal. Akhirnya setelah diberi akal, dia diuji. Diuji dengan kemiskinan, kesengsaraan. Setelah dia diuji dengan kesengsaraan, dia ogah beribadah. Karena dia dikasih pilihan antara taat dengan tidak taat. Dia diuji dengan kemiskinan, itu mutlak karena Tuhan punya mau. Diuji dengan kemiskinan, maka dia punya pilihan antara taat kepada Tuhan atau dia tidak taat kepada Tuhan. Aku kan miskin, setiap aku berdoa nggak pernah dikabulkan. Saya usaha gugur, ngapain saya ibadah? Nah itu pilihan. Maka dia tidak jadi ibadah. Itu pilihan. Itulah manusia. Tapi manusia yang punya akal, setiap kali dia gagal dalam mencapai apa yang diinginkan, selalu bersandar kepada konsep ketuhanan. Oh, Sang Maha Pencipta yang menyediakan harta, yang menyediakan kerja, yang menyediakan kemudian fasilitas, itu sedang tidak ingin memberikan kepadaku saat sekarang. Maka aku tetap harus bersabar. Itu orang yang menggunakan akal dan memilih tetap bertuhan. Tapi orang yang tidak menggunakan akal, ia punya potensi untuk tidak taat lagi kepada Tuhan. Karena kita memiliki kodrat itu. Kalau binatang dikasih kemudian dia makan setiap hari misalnya rumput. Ada nggak dia putus asa? Aku kok tiap hari makan rumput, nggak kayak manusia dia bisa makan ini, makan itu. Saya rumput melulu, ngapain saya ibadah? Kan nggak ada pilihan. Ya dia makan rumput saja. Karena itu tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada ibadah sujud takbir kepada mereka. Maka itulah yang terjadi kodratnya sebagai binatang. Kita manusia tidak.
manusia itu punya potensi untuk menjadi orang yang taat dan punya potensi untuk menjadi orang yang ingkar. Dengan ujian-ujian itu tadi. Bisa nggak kambing itu diuji dengan penyakit tumor, penyakit sakit gigi? Bisa. Dengan penyakit misalnya kemiskinan, keadaan di mana mereka miskin. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kambing itu tidak dikasih pilihan. Kalau manusia dikasih fasilitas akal, kemudian dikasih juga pilihan. Apakah mereka memilih agama menyembah makhluk yang keluar dari kubur dengan mematikan akal, atau mereka meninggalkan penyembahan terhadap makhluk yang keluar dari kubur dengan menggunakan akal? Itu pilihan, Bung. Begitu. Jadi sebenarnya kan yang lebih membutuhkan nih, Tuhan membutuhkan manusia atau membutuhkan Tuhan? Iya, manusialah yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan. Butuh manusia kan buat dia diakui ada. Seperti tadi yang saya simak. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Jangan didudukkan Tuhan itu seperti makhluk. Kalau Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk, berarti Tuhan itu membutuhkan makhluk. Tuhan tidak membutuhkan makhluk. Makhluk yang membutuhkan Tuhan. Maksudnya cara Tuhan agar ditahu menciptakan. Maka dia menciptakan karena dia maha kuasa. Berarti bisa. Karena dia maha. Bisa dong dia menciptakan diri sebagai manusia juga. Oh, nggak bisa. Kalau dia menciptakan, itu ciptaan, bukan dirinya. Bagaimana ceritanya Tuhan menciptakan? Berarti hilang dong kemampuan dia sebagai Tuhan. Kan dia maha pencipta. Iya. Dia maha pencipta. Segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan, tapi ciptaan. Bonyok. Udah bang. Anda kalau mau bodoh aja sendiri. Mohon maaf, pertanyaan Anda itu pertanyaan bekicot. Tuhan menciptakan Tuhan. Bahlul. Ini kalau manusia lahir dari tanah sengketa gitu. Dari tanah wakaf. Bukan. Ini kayaknya mereka ini satu komando ya. Siapa komandonya? Saudara Rio Andika Putra, barakallahu fiik. Sehat selalu, Bang. Assalamualaikum dan sumaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menonton jakit tadi. Menonton mentong dan sumaku. Ramenya tadi kuliah maghrib sama Isa. Full. Jadi hoten-hoten ini dan Sumato sebenarnya ya apa sih yang menceritakan kitabmu tentang keajaiban dunia di Quran saya banyak. Itulah ini aja lakukan dan semua. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Kasih ki karena Allah yang ngasih selamat ki dunia akhirat. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya umumkan kepada masyarakat Kota Makassar, Goa dan Maros hari Rabu ini ke depan, beberapa hari ke depan pukul 18.30 yuk nonton bareng yuk dengan Bang Suma di di MP. Jadi saya ada jadwal dari produsernya dan juga dari XS1. Bang Suma hadir hari Rabu pukul 18.30 di MP untuk nonton bareng sama netizen Bang Zuma. Jadi teman-teman yang mau jumpa dengan Bang Zuma, mau foto bareng atau nonton bareng, silakan hadir di Mall Panakukang hari Rabu pukul 18.30. Seperti itu. Ya, silakan diumumkan teman-teman sekalian. Ayo teman-teman yang mau gabung dengan Bang Suma nonton filmnya, film Doti,
di hari Rabu ini ke depan gitu. Kalau di Dumai, informasi dari adik saya tadi, Dumai itu putar tanggal 27. Nah, teman-teman yang ada di Dumai silakan nonton di bioskop. Apa nama ini? City Mall. Apa? City Mall ya, City Mall ya. City Mall kan? Oh. Oke. Ya, silakan datang di sana nonton tanggal 27. Kalau Oke, lanjut. saya Banyumas rencana saya calling, mudah-mudahan beliau nonton nih, si Naga Bonar, Kang Haji Deddy Miswar. Beliau rencana juga mau ajak teman-teman nonton bareng, tapi belum terjadwal ya. Insya Allah besok saya hubungi beliau, mudah-mudahan beliau tidak sibuk syuting. Ayo loh, kita siapa yang menang? Makassar kah? Jakarta kah? Ayo, Banyumas boleh ada di Makassar, Naga Bonar ada di Jakarta. Masih mau datang besok. Ayo teman-teman ya, nanti ya, yang di Jakarta ya. Hubungi saya nanti, mudah-mudahan beliau tidak sibuk ya. Tapi insya Allah sih, beliau kan udah janji kemarin. Seru loh kalau beliau yang nonton bareng sama kita. Ayo, bisa yang bisa nggak tidur. bisa nggak tidur. Beliau itu ternyata hebat, begadangnya kuat. Ada dia di sini. Masya Allah, sehat-sehat beliau, panjang umur. Jadi kalau kita main, kalau ayam jago dari timur, silakan ngumpul. Di sini Naga Bonar yang di Jabodetabek. Ya, tapi kan Naga Bonarnya juga orang Bulukumba, orang Kajang. Teman tak jika. Sama-sama Jeki orang Makassar. Iya tahu, sama-sama dari Rita. Sama Jeki orang Indonesia. Tapi ada tadi orang yang nonton Banyumas lagi ini ya, sengaja apa gimana gitu loh. Pas dia beli tiket satu, masuk. Apa dia mengatakan? Disobek tiketnya, marah dia, kurang ajar. Marah. Iya. Ini beli capek-capek. Disobek. Enggak histeris dia. Terpaksa dia keluar lagi. Dia beli dua, dia sembunyikan satu. Oh alah. Pas masuk, enggak lihat satu, lolos satu, kan gitu. Terus dia bilang, kena lo. Kena. Enggak robek yang satu. Yes, kata dia gitu. Enggak gitu Bang Andi. Ya kurang lebih begitulah. Ini kan cerita lama, sebelumnya di daur ulang. Jahat lu ya. Gue udah beli capek-capek lu sobek, dasar lu. Ya, jadi dia balik lagi beli. Disimpannya satu di kantong, yang satunya dikasih di rob, yang satu nggak lolos, kata yes, nggak disobek yang satu, kata dia gitu. Nah itulah. Oh ya, sahabat-sahabat, saya dengarkan tadi informasi ada gempa ya di Poso apa di mana ya? Kita doakan teman-teman kita, belum ada info dari saya. Saudara kita. Ya, tadi ada informasi sempat dari keluarga yang ada di sana, ada gempa Poso kah? Atau di Manado? Poso ya? Poso katanya itu di bawah. Itulah. Doakan teman-teman kita supaya nggak kenapa-kenapa ya teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Den Takdir. Kumpul kok hari apa namanya, Mak? Itu Rabu Den Takdir. Anak-anak karate tadi udah nonton, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat bela diri dari International Black Panther Karate Indonesia atas kehadirannya bersama dengan para guru kita menonton film. Ya, adalah satu kebanggaan bagi saya sebagai insan bela diri dari perguruan IBPKI Indonesia itu hadir nonton tadi, masya Allah. Salam Karate Kaos. Cekaru di Indonesia. Iya sih.
Cekeruku. Ya, daerah pasang. Mudah-mudahan ya, filmnya bestseller ya. Amin. Ya, kalau Walaupun bestseller itu biasanya dimasukkan ini internasional, film internasional. Jadi kita diskusi langsung gitu. Karena layar lebar itu setiap tahun ada tuh bestseller yang jadi apa namanya film internasional ya. Iya Bun. Kalaupun tidak Bun, ya minimal saya puas sudah menjadi bagian daripada cerita yang membumi di Sulawesi terkait dengan khas, ilmu ya, itu Doti ini. Iya, betul. Apa kabar? Apa kabar Bang Nagabonar? Ini lagi monitor terus nih. Iya, monitor kan saya bilang juga monitor. Oh, masya Allah, subhanallah. Sehat selalu abangku. Kita udah siap meluncur nih ke Jakarta nih. Para pencari Tuhan nih udah siap meluncur, Bang Andi. Bang Zuma udah balik ke Makassar. Udah balik dia, Bang. Udah balik ya. Sampaikan Bang Andi, udah siap main di Para Pencari Tuhan juga. Siap. Pengen banget saya ketemu. Kapan nobar kita ini Bang Haji? Ya kapan tuh? Saya jadwalkan ya sama teman-teman di sini, jangan kita kalah sama ayam jago dari sana ya. Bang dia orang Kajang. Banyak kabar kan. Kapan tanggal Kamis kan? Ya. Mulai hari ini kan? Mulai hari ini Bang Haji. Primer mulai hari ini kan? Siap. Kapan kamu buat nanti? Ya siap, kontak-kontak Bang Haji ya. Lanjut ya Bang Haji. Maaf mengganggu nih. Ya, apa. Saya baru selesai kerja juga terus langsung dengerin ini. Siap. Terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan dia bilang kan monitor, menyewa nelpon kan? Apa loh? Iya, masya Allah. Doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dan tetap konsentrasi untuk membuat film yang nuansanya mendidik kita, mendidik anak bangsa ya. Karena cakupan daripada cerita-cerita film yang beliau susun itu syarat dengan pengajaran-pengajaran yang membuat kita sebagai umat Islam, dalam hal ini anak bangsa, itu bisa memetik pelajaran di sana. Banyak hal. Saya tonton film-film beliau itu, masya Allah luar biasa, dan tidak membosankan gitu loh. Kalau nggak nonton rindu. Apalagi kalau beliau sendiri yang main, iya. Dakwah Islam di sana, artinya apa? Ya banyak lah, jangan terlalu riak, terus hindari musyrik, banyak sekali isinya di sana. Jadi bukan hanya pada entertainment saja ya, mengejar jam tayang, tapi dakwahnya itu loh isinya, itu yang penting. Kita doakan juga beliau sehat selalu, Abang. Amin. Kurangi merokok lah. Kenceng kali rokoknya. Ngebul. Rokoknya itu pesan khusus pula tuh, nggak dijual umum. Nggak dijual umum kan, pula. Iya, betul. Ayo ya, Jabodetabek ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita koordinasi sama DPP di sini ya. Atau dibarengin aja. Tanggal berapa Banyuwa di sana? Rabu Bang Andi. Rabu itu hari tanggal berapa ya? Jawa. Rabu. Jakarta bagus. Bagusan weekend sih biar nggak macet, nggak kena ganjil genap. Tanggal 30 ya. Kurangi minum tua supaya sehat katanya. Assalamualaikum Bang Suma, gimana kabarnya? Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Hendra. Saya baik, alhamdulillah. Saudara gimana? Alhamdulillah. Kurang baik nih, Bunda. Kok bisa? Sudah aku bilang
Jangan bertempur pula lah kau. Kalah lah kau. Matilah kau. Dengar Bang Zuma. Ada Oten nih. Suara Bang Hendra ini kecil kali. Iya. Kecil kali ya. Gedean dikit bang. Emang suara saya kayaknya agak rindi ini. Terlalu melo suaranya bang. Rocker dikit, biar nggak ngantuk. Banyak orang tidur loh di sini. Ya geser sedikit di bawah pohon. Kamar mandi aja, kamar mandi. Enggak, kayaknya emang HP saya aja ini minta dilem biru. Ya udah bagus itu. Lem biru. Lempar beli baru ya. Iya. Bang Andi, kira-kira kalau diskusi lintas agama tuh boleh nggak sih? Hah, boleh apa? Yang kira-kira kalau diskusi lintas agama kayak gini tayang di televisi nasional tuh kira-kira boleh nggak sih? Dulu pernah. Tapi mana ada sih yang mau? Terus kan ada yang mau gitu, pendeta. Ada. Mungkin kalau diundang. Luga pasti mau dia. Jadi saya berdua sama Luga. Yang kuhadapi siapa? Itu Pak Denny. Pak Denny dari Belanda. Itu ribut sama Bang Luga. Bagus lah nanti. Nabi dengan Tuhan. Bukannya dia di Belanda itu. Iya. Oh, Deninya ini ngaku Tuhan ya memang? Diangkat Tuhan Gurunda sejak tanggal 10 Maret 2024. Dia mau bikin Bible baru Gurunda. Dia mau bikin Bible baru. Hebat ya. Saya bilang hebat. Elohim langsung yang angkat katanya. Menjadi hebat Tuhan. Dari pendeta-pendeta itu bisa bikin Bible gimana? Katanya dia misionaris. Nah itu nggak tahu, dia punya restoran gitu kayaknya di Belanda tuh. Tapi nggak pulang-pulang ya, jangan-jangan undocumented itu. Orang Indonesia kalau nggak pulang-pulang Gurunda itu nggak punya surat berarti. Itu aja kuncinya. Nggak mungkin orang Indonesia di luar negeri nggak pulang tuh, tidak mungkin. Kecuali dia tidak punya surat, karena kalau dia pulang dia nggak bisa masuk lagi. Nah itu problemnya. Siapapun itu kuncinya tuh. Kalau kita pengen tahu dia di sini nih legal, di luar negeri legal apa, kayak Edis sama Saipudin nggak bakalan, walaupun dia nggak buronan, dia nggak bakal bisa pulang sekarang ini. Nunggu surat-suratnya keluar dulu, asylum, suaka politik. Itu yang mereka minta di sana. Jadi menjelekkan Indonesia. Apa manfaatnya kalau mereka ini menjadi permanen residen di sono? Apa manfaatnya? Nggak ada edukasi. Ya itu aja, menghujat itu mungkin dibiayai. Tapi yang biayai juga orang Indonesia. Tata tanah Ustaz. Ya, si Luka mau minta link, saya kasih dulu ya. Aduh, tunggu. Masuk. Izin Gurunda, Iwan Villa yang belum follow saya dong. Biar kalau saya buka Komal, jadi banyak yang nonton tuh. Saya hari tanggal 28 itu mau live, Gurunda lagi ada pameran mobil jadi orang Indonesia yang punya mobil-mobil bagus tuh di KJRI di Duta Besar. Jadi tanggal 28 pagi lah insya Allah. Saya mau live-in itu, jadi tahu kan. Terus banyak bazar juga makanan-makanan Indo, dari mulai combro, misro, konro atau apa-apa itu semua ada di situ ntar. Iya. Nah, keren. Combro itu apa ya kalau di Sulawesi namanya ya? Apa itu? Botol hijau. Bukan. Maksudnya combro. Combro makanan Jawa, Bang Adi. Iya. Tapi aku pernah makan hampir sama ya. Dari tempe, bukan dari tempe yang dibusukin tuh apa namanya? Ya, Jakarta. Mendoan. Tauco udah datang tuh. Tauco. Hati-hati loh. Selesai lo. Kalau gue yang undang dia, gue telepon lo ya. Tidur lo gue telepon. Naik dari nih.
Iya. Kubal balik kau, Luga gitu. Udah Gak, lu mau gak lu pasangan sama Bang Juma terus live di televisi nasional gak? Mau gak lu? Woi, belum naik kayaknya ini Bang Andi. Nah, itu baru naik. Ya, kita cari lawan Bang Luga, kita berdua cari lawan kita siapa gitu yang paling kuat. Bahas apa? Temanya apa? Boleh temanya terserah. Aceh udah bikin Amerika. Got a cheating husband. temanya Bang Juma, telah cuma dempoy. Boleh nih podcast. Tapi pasangan lawan kita dari kamu jadi trending topik juga. Enggak, kamu jadi trending topik loh. Kamu jadi trending topik. Dalam hal apa tuh? Dalam hal tiga pribadi satu keluarga. Apa? Oh, Roh Kudus Ibu. Iya, itu trending topik loh. Iya, boleh. Memang itu harus di podcast, harus diseminarkan itu. Lo harus bertanggung jawab lo gak? Bertanggung jawab gimana? Ya itu kan katanya teman-teman Kristen yang lain tuh menghujat Roh Kudus. Wah, menghujat Roh Kudus apaan? Sekarang begini ya. Kalau dibilang gue harus mempertanggungjawabkan, gue harus mempertanggungjawabkan ke orang yang lebih besar dari gue. Masa gue mempertanggungjawabkan ke Edis aja gembelnya aja gue tahu. Siapa lagi? Gue harus mempertanggungjawabkan siapa? Ke Sopiatul juga waktu masih gembel di CIA gue tahu. Ya kan? Zaman-zamannya mereka masih menggembel. Terus gue mempertanggungjawabkan ke siapa? Ke Gilbert aja nggak pernah debat. Terus harus ada orang yang lebih besar, yang memang jam terbangnya debatnya lebih tinggi. Nah gua lah yang paling 24 jam di dunia debat. Jadi kalau mereka mau ribut-ribut ya nggak apa-apa. Memang harus di forum-forum besar, harus di podcast terbesar, harus duduk di panggung supaya Indonesia ini tahu, khususnya orang Kristen, bahwa Roh Kudus tuh ibu kan memang gua rencanakan sama Bang Goto juga sama. Kalau Bang Juma mau ikut, mau ngomong dimanapun gue siap. Mau nggak di Jakarta, di Dubai, di Timur Tengah juga gue siap ngomong kayak gini. Enggak, ini kan tidak menutup kemungkinan nih enggak, Dr. Richard Lee nih memantau nih. Kalau Dr. Richard ngundang lu, lo mau hadir nggak podcast beliau? Nah sekarang kan dulu waktu Edwin itu juga kan yang naikin gua di acara Farid Naik. Si Edwin kagak telepon gua waktu di Richard. Padahal gua yang ngenalin dia ke Donditan. Giliran dia udah kenal Donditan, dia main sendiri nggak ngajak gua. Akhirnya dia kelempar kan ke Belanda. Nelpon gua mau ngajak gua ke Belanda. Udah lo di Belanda aja lo sendiri sono. Giliran lo diundang Dr. Richard Lee, lo nggak pernah ngajak gua. Akhirnya jadi ngeblangsak lah dia. Atau ini dulu deh, Ari Untung dulu deh. Lo mau nggak? Bener serius ini? Boleh. Ya? Telepon aja. Tapi lo harus serius gak? Jangan main-main kalau diundang, karena benar-benar serius. Terus kemudian kedua itu nggak boleh menghujat. Menghujat siapa? Gue kan nggak pernah menghujat agama orang. Gue kan kecuali teman-teman Kristen ya gue ledek-ledek dikit ya nggak masalah. Tapi kan kalau di podcast resmi kan tentu kan bahasa kita kan lebih kita atur lah. Gue ngerti kok. Ini kan karena di TikTok aja bercanda-bercanda. Tapi kalau di podcast resmi kan otomatis kan bahasanya juga kan kita atur lebih resmi, lebih bagus ya kan. Masa gue ngomong kurang ajar dia nggak perlu. Biar pakai bahasa-bahasa. Iya kan gitu. Nanti kan kini di TikTok ini kan sebenarnya ranah-ranah memang bebas kan. Gampang itu, bisa diatur itu. Intinya kan bahwa kekristenan ini harus
harus gimana ya, dibilang bertobat juga kita nggak ngarepin mereka bertobat lagi, nggak mungkin juga gua ngarepin bom-bom masuk surga, gua udah ikhlas dia masuk neraka. Jadi nggak bertobat, minimal menyadari aja, ya kan, mempersiapkan diri ya, kalau mau ke neraka, kita juga udah capek, mulut juga udah berbusa, jadi kita udah ikhlas gitu. Enggak, saya mau tanya. Kamu sama si Bang Denny yang di Belanda tuh jadi masuk surganya bareng, atau si Bang Denny itu termasuk sesat? Dia mau bikin Bible loh. Denny itu seorang nabi. Tapi kan dalam kan kesaksiannya dia kan Tuhan. Dia itu seorang nabi, tetapi dalam penjabarannya dia seperti Nabi Musa yang diangkat Allah bagi Firaun. Tapi pada dasarnya dia seorang nabi. Dia kan dapat penglihatan, dia dapat nubuatan. Pusing nggak? Iya. Wow. Itu ini, Bun, itu yang disebut saudara Luga ini itu betul, Bunda. Betul. Jadi iya betul, di dalam Matius 15, Bun. Matius 23. Di situ Yesus sendiri yang mengatakan di dalam data 36 dan juga data sebelumnya. Apa kata Yesus di situ? Dia katakan begini. Sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, jadi Yesus ini memang mengutus nabi-nabi berdasarkan Matius 23. Matius 23 nomor berapa itu ya? Nomor 34. Jadi Yesus ini mengutus nabi-nabi. Jadi kalau saudara Luga ini ya, Gurunda ya? Iya, jadi kalau saudara Luga ini mengaku nabi, kemudian Denny mengaku nabi, ya orang Kristen harus akui itu dong. Yang hebatnya apa hebatnya? Orang-orang si Bang Luga ini pakai Rolls Royce, Gurunda. Dia pakai Rolls Royce nih, hebat nggak tuh? Nah, itu makanya sulitnya orang Kristen ini karena tidak mau percaya kepada Bang. Kalau udah aku bilang, saya setelah melakukan perenungan, saya merenung itu kurang lebih 10 tahun merenungkan tentang semua apa yang disampaikan Luga, dan itu seirama dengan isi Bible terkait dengan kekristenan. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, aku mengutus kepadamu orang-orang bijaksana, aku mengutus kepadamu ahli-ahli Taurat. Itu ucapan Yesus loh. Berarti kalau Bang Luga mengaku nabi, ya jangan disalahkan, orang Kristen harus beriman kepada Luga. Iya. Sulitnya kalian itu kalau disampaikan, kalian menolak. Bom kurus Gurunda kalau Luga jadi nabi. Bom kurus. Ini dia sulitnya mereka itu mempercayai Bible, tapi tidak percaya kalau Yesus mengutus nabi-nabi. Giliran kemudian mereka menolak Bang Luga sebagai nabi mereka mereka beriman kepada kitab Wahyu, sedangkan narasi yang dibangun oleh Bang Luga itu mirip dengan isi daripada kitab Wahyu. Inilah saudara-saudara Kristen. Makanya saya katakan Kristen yang benar itu, yang sejati itu adalah Kristen yang sama seperti menjadikan Luga ini adalah soko guru. Jadi Yesus itu mengutus nabi-nabi. Jadi bukan Yesus itu adalah. Jadi udah bener aja Yesus ngomong ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saudara Luga ini itu adalah nabi bagi agama Kristen. Agama Kristen aja ini, orang-orang Kristen aja ini yang kemudian paten tidak mau menerima kenabian Luga untuk mereka. Silakan teman-teman. Saya nyimak. Jadi ada berapa nabi baru nih ceritanya? Oke. Jadi gini. Jadi begini. Di Google, Prophet Bajinder, dia itu sering membangkitkan orang mati. Terus yang kedua, orang India, Prophet Bajinder, search aja di YouTube Prophet Bajinder ya. Itu penginjil dari India. Tapi dia menyebut dirinya nabi. Nah, terus ada lagi namanya Prophet TB Joshua, masuk di 10 terkaya di dunia. Prophet TB Joshua, dia juga mengatakan dirinya prophet. Ya. Terus ada lagi namanya prophet. Ya, Prophet Cindy Jacob. Cindy Jacob itu adalah penasihat Presiden George Bush, Presiden Amerika Serikat. Dia seorang nabi juga.
Nah, jadi kalau kita masuk di dunia karismatik, khususnya di Amerika, itu gelar-gelar nabi itu udah hal yang biasa. Hal yang biasa. Makanya gelar nabi itu pun mau dibikin seperti di Amerika, di Indonesia. Tapi kan pendeta Niko, khususnya salah satu pendeta terbesar di Indonesia yang mendukung hal ini, mungkin dia terlalu takut, jadi dia pun tidak berani berbicara terang-terangan bahwa seorang. Memang dalam acara seminarnya dia Empower 21 itu dihadiri oleh 12.000 orang di Sentul. Itu pembicaranya itu banyak yang bergelar profet, nabi, begitu. Jadi banyak. Nah, saya ini nabi baru itu banyak. Nabi itu banyak, tapi nabi-nabi yang mengajarkan bahwa nabi masih ada itu memang mereka itu masih di kalangan gereja. Kalau saya ini kan sudah kalangan lintas agama. Jadi ketika saya bilang aku nabi, khususnya gereja-gereja Protestan ini kaget. Lu kok ada nabi gitu? Padahal mereka itu ibarat kata tuh kan denomnya beda dengan saya. Denom karismatik itu kan bisa dikatakan denom yang paling berkuasa di muka bumi ini. Kenapa saya bilang denom karismatik yang berkuasa? Karena beberapa nabi juga masuk di daftar 10 pendeta terkaya di dunia. Itu masuk majalah Forbes. David Oyedepo, TB Joshua. Nah, jadi mereka itu adalah yang bergelar nabi dan mereka masuk di pendeta terkaya di dunia, itu masuk majalah Forbes, jadi masuk majalah internasional. Tapi, cuma Bang Luga, dengar saya, kalau melihat perkembangan Kristen di luar Indonesia, di Eropa maupun di Amerika, itu yang begitu-gitu nanti Bang Luga ini yang lebih maju, karena tanpa gereja kan, ini gereja-gereja hancur loh di sini. Ada yang dibuang begitu aja, ada yang dijual, ada yang dijadiin tempat maksiat, ada yang dirobohin. Begini. Kalau menurut saya begini, yang hancur itu di Amerika dan di Eropa tuh, yang hancur sebenarnya gereja Protestannya yang hancur. Protestan, iya. Ya, gereja Protestan hancur pindah ke stadion, ke gereja karismatik. Gereja karismatik kan nggak main gedung-gedung gereja mereka. Mereka tuh nggak suka di gedung-gedung yang runcing itu. Maaf nih, saya cut dulu. Yang saya tahu yang pakai stadion itu Jehovah Witness. Saya nggak pernah tahu karismatik itu pakai gitu apa enggak. Jehovah Witness bukan. Setahun sekali atau setahun 2 kali itu dari seluruh dunia. Ribuan orang. Ibu coba nanti search nama-nama yang saya sebut ini ya. Contoh misalnya Crevo Dollar, Benny Hinn, terus siapa lagi tuh si Joel Osteen ya, Osteen. Tapi Terus kapasitas, dengar dulu, kapasitas stadium itu paling berapa sih sekali bikin acara? Kalau gereja hampir 10.000 gereja di Eropa, 30.000 gereja hancur. Ya berarti hancur dong Kristen. Begini Bu, sebenarnya tidak jauh beda dengan di Indonesia. Gereja HKBP, gereja GPIB atau gereja Protestan itu sudah mulai sedikit jemaatnya karena mereka beralih ke gereja karismatik. Kalau gereja karismatik ini nggak bisa dideteksi Bu, di mana mereka ngumpul. Mereka itu biasanya ngumpulnya di stadion, di hotel-hotel, di hall-hall raksasa. Jadi nggak kelihatan apakah ini gereja. Tahu-tahu mereka tuh ngumpulnya puluhan ribu. Makanya ada grup-grup grup-grup musik lagu rohani itu seperti Ron Kenoly itu mereka tuh memang kalau ibu perhatikan itu mereka tuh kumpulannya tuh memang rata-rata tuh di stadion-stadion yang kumpul 100.000 orang. Kalau acara minggu aja gimana? Ibadah minggu nggak ada lagi berarti ibadah minggu. Sama. Kalau mereka juga kan seperti Joel Osteen kan ibadahnya kan di stadion dia, yang hadir bisa 50.000 sekali ibadah. Nah, jadi memang yang kosong itu adalah gereja Protestan, karena gereja Protestan ini kalau di Indonesia itu seperti Bom, Edis TV, Sofiatul, Elia Miron juga sebenarnya Protestan juga. Jadi makanya mereka ini paling benci sama orang-orang seperti saya, orang karismatik. Kenapa saya dibenci? Karena orang-orang seperti saya ini mengalami hal-hal supranatural, misalnya dibawa ke sorga, ketemu Tuhan Yesus,
membuat mujizat, mengusir setan, adu mujizat. Semua diborong kalau orang-orang karismatik. Makanya orang karismatik itu di belakangnya itu hampir 10 orang terkaya di Indonesia pun ada di tengah-tengah orang karismatik. Tapi kalau orang Protestan tuh orang susah semua. Jadi urusannya di duit sih ceritanya. Urusannya. Begini, orang konglomerat ini nggak mau dong dia mengembangkan bisnisnya di tengah-tengah orang yang memang nggak laku. Ngapain bergereja di tengah-tengah orang yang nggak ada jemaatnya? Dia cari-cari dong gereja-gereja yang spektakuler, biar di mana dia bisa ketemu konglomerat atau pembeli. Jadi itu bersinergi, bukan tujuannya uang, tapi memang konglomerat itu lebih pilih, karena kan konglomerat ini kan pergaulannya juga udah pasti internasional kan. Dilihat di Amerika yang paling maju adalah gereja karismatik, di Afrika itu sekali ibadah 3 juta. Sekali ibadah 3 juta. Ada tuh gereja panjangnya 3 km kali 3 km. Nah, siapa yang bisa ngalahin gereja yang sekali ibadah 3 juta orang yang datang? Itu di Afrika. Di India sekali ibadah 300.000 orang. Jadi gereja karismatik ini raksasa, nggak bisa dilawan. Kalau di Indonesia ini mereka nih Tiberias yang bikin KKR Natal tuh di Stadion Gelora Bung Karno. Nah kalau HKBP jumlahnya cuma 300 orang per gereja. HKBP Indonesia isinya semua 10 orang. Saya pernah. Nah, makanya jangankan di Amerika, di Tanah Batak sendiri pun HKBP sudah mengeluh. Gereja kita sudah habis disedot sama orang gereja karismatik, gerejanya modelnya Luga Tambunan gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkirin gereja terkaya di dunia, gereja raksasa di dunia itu sekarang bukan Katolik, bukan Protestan, itu gereja karismatik. Coba nanti saya belajar. Ya, pelajari silakan. Di search di Google aja. Rehat Bonke itu bikin KKR di Afrika tuh yang datang 3 juta. Benny Hinn bikin KKR di India yang datang 5 juta. Gereja mana yang sama jadi aja gitu? kan menyimpang juga dari ajaran Yesus kan? Tidak dong, justru itulah yang paling benar. Gimana sih? Nah, kau bilang tadi mengusir nama setan pakai nama Yesus. Terus apa lagi tadi? Itu kan melanggar dari ajaran dia. Enggak dong. Kan Yesus di Lukas 10 ayat 30, Lukas 10 ayat 20, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus bilang apa? Berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Jadi Yesus mendaftarkan nama orang yang mengusir setan. Luka, jangan lawan aku kalau soal gituan. Itu ada gurunda yang bisa menjelaskan. Oh, saya udah sering debat sama Bang Juma masalah itu, dan jawabannya kan di Lukas 10 ayat 30. Tuhan, kami udah ngusir setan demi namamu. Nggak usah jauh-jauh nunggu kiamat. Yesus berkata, berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Aku memang sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, supaya tidak ada yang membahayakan kamu. Kayaknya nggak begitu deh jawabannya. Lukas 10 ayat 20. Jangan lari ke Matius. Kalau di Matius 7 ayat 21 itu kan ketika para pendeta berzina. Berarti berantakan dong, isinya beda-beda begitu, gimana? Gini Bu, satu kitab begini, suci kalau isinya, tunggu dulu, satu kitab, kita ambil logika aja. Satu kitab suci yang kalian percayain, kalau isinya antara satu sama lain itu bertolak belakang, itu bagaimana kau imani itu? Kasusnya beda. Kalau Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan. Bukan. Gini, kalau Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan, kemudian dia berzina. Tapi dia masih mengusir setan. Matius 7 ayat 21, dia mengusir setan, dia sombong. Pasti Luga ngomong apa Luga? Sebentar, tolong di mute dulu dia. Dulu Bang Penter, sebentar. Ya, tolong di mute. Jadi Matius 7 ayat 21, dia adalah para pendeta-pendeta yang bisa mengusir setan, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Misalnya dia berzina, dia bercabul, dia tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah yang diusir. Dibilang begitu loh. Enggak dibilang. Ya, makanya kan dibilang mereka, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus bilang, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa tuh kehendak Bapa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memfitnah, ya kan? Jangan berbohong. Kalau seseorang membuat mujizat, tapi dia berzina, tapi dia bercabul, tapi dia mencuri uang Tuhan, itu
itu diusir sama Tuhan, sekalipun dia bisa mengusir setan. Tapi kalau polos, dia coba mengusir setan, dia tidak melakukan dosa apapun, kenanya di Lukas 10 ayat 20. Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Yesus berkata, berbahagialah sebab namamu terdaftar di surga. Seperti itu. Biar Gurunda deh yang jawab. Mama. Ya, nggak usah dibahas ke situ, kita udah sering ya mau Gurunda. Berarti namanya Yesus, Yesus kelaminnya apa lu gak? Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah kandungnya Yesus, ya. Nanti kita dari situ akan tahu. Nah, kalau ibunya Tuhan, pasti anaknya juga Tuhan dong. Masa ibunya Tuhan, anaknya jadi nabi, kan nggak masuk akal juga, ya kan? Tergantung siapa ibunya. Ibunya manusia, anaknya pasti manusia. Ibunya kucing, anaknya pasti kucing. Ibunya singa, anaknya pasti singa. Nah, Yesus ibunya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus kan Tuhan dalam hal Tritunggal. Ayo lu galau aja tuh, siapa? Kenten nih Oten ya? Kalau orang Kristen ada yang masih bisa dilawan, tapi ada juga yang tidak perlu dilawan karena sudah masuk kategori bebal. Nah, kalau orang bebal itu nggak perlu diomongin. Luga, apakah Anda orang Kristen? Suaranya kecil, Bang. Saya Gereja Betel Indonesia. Saya dulu gembala saya Pastor Niko. Enggak, yang saya pertanyakan, apakah Anda benar-benar seorang Kristen atau Muslim atau? Saya lahir Kristen, kedua orang tua saya Kristen. Ya, yang saya tanyakan, apakah Anda sekarang Muslim apa Kristen? Saya Kristen dong. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya rasa kamu nggak pantas deh ngomong kayak gitu sama saya deh. Benar. Apakah Anda berani? Nggak pantas gitu loh. Ya, apakah Anda? Kalau mau kamu ngomong sama saya, bawa pendeta kau ke Jakarta, kita ketemu. Jangan kau aja jemaatnya yang ngomong, bawa pendetamu. Capek gue ngomong sama jemaat. Coba, kalau benar Anda tolong tunjukkan. Apa tolong tunjukkan? Kau nonton YouTubeku itu dari 20 tahun yang lalu. Emang kerjaan saya hanya begitu. Ya kau jangan pemalas. Kalau kau ingin mengetahui seseorang, kau pelajari dulu biografinya. Bilang saja, aku hanya mau framing gitu. Kan ya ada. Udahlah. Makanya kan aku bilang kalau manusia bebal kayak gini jangan diajak ngomong, udah nggak masuk. Orang ngomong apa dia malah menghujat. Kenapa? Emang saya menghujat apa? Ya kau dari gereja mana? Coba kau perkenalkan diri kau. Siapa pendetamu? Siapa pendetamu yang saya pertanyakan tadi? Benar nggak Anda seorang Kristen? Bukan itu pertanyaannya. Kau ini jemaat apa pendeta? Kau asal nanya aja di sini. Kau nggak tahu kemana-mana. Bilang saja aku menyamar jadi Kristen. Real, kan selesai. Tuh kan turunin deh. Kan kenapa sih Anda itu memberanikan diri? Begini, karena inilah namanya iri hati. Inilah yang namanya siapa gitu juga. Inilah namanya iri hati. Oke, sekarang saya tanya sama kau, ibu kandung Yesus siapa? Enggak, jawab dulu, apakah Anda seorang Kristen atau Muslim? Sudah dibilang tadi, lama-lama kuku injak lo leher kau. Benar loh. Jawab dulu, apakah Anda Kristen atau Muslim? Nggak bisa diomongin sekali, saya balok lo kok. Kamu udah dibilang, iya saya Kristen. Terus kamu bercanda-bercanda. Kok bercanda-bercanda? Aduh, ini orang gila ngapain? Sudah pun dijawab. Kristen dia. Udah dijawab dari tadi. Bagaimana kami bisa percaya? Bagaimana saya percaya kalau Anda itu seorang Kristen? Ya terserah, lo nggak percaya juga nggak apa-apa kok. Lo nggak percaya juga nggak apa-apa. Kalau berani kita kan sama-sama on cam, kita tunjukkan identitas. Aduh, sama-sama on cam lagi. Saya aja udah masuk TV One, dibilang on cam lagi. Ngapain? Aku mau Anda TV One, mau Anda. Jangan-jangan Anda jadi berubah jadi apa lagi besok-besok? Ngapain kau on cam? On cam juga saya nggak perlu kau, kecuali kau orang terkenal, kecuali kau pendeta besar. Kau cuma jemaat. Sudahlah, berarti intinya aku tidak berani menunjukkan jati diriku gitu kan? Ya terserah kau lah, manusia dajjal. Nah itu
Harus memang kayak gitu. Jadi buat apa Anda mengatakan ini dan itu seolah-olah Anda ini botol juga ya. Bang Hendra, dia ini orang lama. Kita tahu dia ini nabinya orang Kristen. Asal Intinya dia pendeta dia. Memang blow on, nggak pantas dia ngomong sama saya. Nabi mengatakan aku ini nabi ini. Aduh, coba. Tuh, ajaran dari mana lah itu? Sama-sama. Sekarang saya tanya, ajaran setan dari mana lah itu? Kau dapatin? Itulah kalian membahas agama lain tapi tidak pernah on cam, hanya di belakang layar gitu kan. On cam apa sih Udin? Saya ini pendebat terbuka dari 20 tahun yang lalu. Kalau Anda terbuka berarti harus menunjukkan jati diri dong. Masa harus on cam? Cobalah dulu ke on cam. Cobalah dulu ke on cam. Kalau orang Kristen selalu berani. Luga. Bukan seperti Anda. Apa? Kita on cam. Coba. On cam Anda. Coba on cam. Kalau on cam, cobalah dulu besok Sudah kau saya ketemu sama katakan, kalian itu tidak pernah berani kalau membahas agama orang, menunjukkan jati dirimu. Ya Allah. On cam lagi, orang kayak gue dibilang on cam. Aduh. Ya on cam lah Bang Luga. Aku kemarin coba kamu search di acara Dr. Zakir Naik kemarin yang baju kuning itu yang nanya siapa? Saya. Di acara Dr. Zakir Naik kemarin yang baju kuning itu coba kau cek muka siapa itu? Udin. Buat apa saya? Gini. Kok buat apa tapi katanya on cam. Sementara gue datang ke Dr. Zakir Naik aja. Katanya buat apa kamu membanggakan? Udahlah turunin aja. Turunin aja lah. Dengar. Turunin aja anak satu nih. Turunin aja. Begitulah kalian. Dia Kristen dia, Hendra. Waduh, sudah dibilang dia Kristen. Udah susah diajarin kalau orang. Tolong tunjukkan jati diri Anda. Gue buka. Tunggu gue buka. Saya ngomong apa? Andi tolong lu tunjukin foto gue yang di Dr. Zakir Naik itu coba. Lu diam dulu. Coba gedein saya dulu, host. Nah, yang paling gede. biar dia tahu. Ini Luga lagi debat terbuka nih. Ini dia nih. Lo pernah nggak gitu? Apa itu? Ngomong apa? Ya bener lah. Luga ini nabi kau Hendra. Paksa aja Bunda, biar saya dijadiin nabi. Kalau nggak mau dia jadi umat saya, mau saya buang ke neraka dia. Jadi percaya ya dia. Entar dulu. Jadi Hendra percaya ya. Jadi itu Luga, dia lagi diskusi terbuka dia. Ketemu langsung. Buka mute-nya tuh Hendra. Ya. Buka mute. Apalagi yang mau dia. Enggak. Begitu rupanya kamu mengatakan seorang lagi takut ditipu. Hoax itu namanya. Kan kamu tadi bilang saya on cam. Oke. Jangan. Kau bilang on cam. Nah terus sementara kau kayak gimana rupanya? Kau emang sudah on cam. Bisa kau khotbah di gereja? Enggak, kau on cam itu khotbah di gereja kayak ini cuma pakai sarung doang. Kau on cam bikin malu aja kau. Tidak. Hubungannya ke Zakir Naik apa sih? Kamu mengatakan Zakir Naik seolah-olah Zakir Naik itu membahas agamanya. Dia datang ke Indonesia membahas agama Kristen yang sepengetahuan saya. Ya lawan dong Udin. Takut kau. Buat apa dilawan yang seperti itu? Buat apa? Nah terus kalau buat apa lo ngapain kau datang ke sini? Ngapain kau naik ke Komal ini? Saya bukan datang tapi dinaikkan. Ya udah turun kau sekarang. Nah turun. Belajar kau. Turun. Udah. Begitulah kalau nggak terima ya begitu. Bukan turun kau. Kita nggak butuh lo di sini. Bilang saja begitu Bang, aku tidak mampu nanti Bang. Kau tahu diri, turunlah kau. Udah malam, tidur kau sana. Tadi kan saya dinaikkan, ya kan? Ya kenapa kau mau? Lari dong kau. Dinaikkan kenapa kau mau? Turun kau. Kenapa Anda itu kejang-kejang? Kita nggak butuh kau. Iya turun. Tahu
sendiri kau. Membahas kayak gini tidak on cam kan profesional. Orang gila. Kan jadi lucu. Ya udah kembali. Makanya kan gue udah bilang lu jangan naikin orang gila. On cam baru on cam aja belagu lo. Kesempatan. Makanya ada lagu seperti itu. Ya, ya lu ya. Siap-siaplah Anda. Iya tidur sono. Tidak Kristen. Tidur. Malu kau ditonton 2.000 orang lo. Bikin malu aja kau ditonton 2.000 orang cuma on cam. Takut malu. Ngapain aku on cam sama kau? Kecuali ada Presiden Prabowo, gua on cam gak apa-apa lah. Ini tukang sayur kok suruh on cam. Jadi orang kayak gini lah yang saya bilang yang memang jadi pengikut. Hendra lu kualat lo sama Nabi lo kualat lo ntar nggak boleh. Lu dikira ini gak? Lu dikira orang Muslim nyamar-nyamar. Iya. Kalau mau naik ke room itu kita tahu kenali dulu siapa lawan kita. Luga Tambunan. Dia kan harusnya cek dulu ini Luga Tambunan ada nggak di YouTube. Kalau nggak ada di YouTube lontong sayur ngapain ditanggepin. Nah dia aja belum tahu gue di YouTube seperti apa, langsung ngomong-ngomong kayak begitu. Kan kita kan harus tahu yang diajak kita ngomong tuh siapa dulu orangnya. Nah jadi orang-orang kayak gini lah yang Yesus jijik. Orang yang nggak berpengetahuan tapi sok pintar. Kan sebenarnya yang orang model kayak begini emang lo kira 1 juta 2 juta orang? Enggak, lebih dari 1 M. Biar lo tahu. 1 miliar orang makanya neraka itu penuh karena banyakan orang bego. Ngapain diciptain neraka rame-rame? Emang lu kira di neraka orang sepi? Wow, ramenya bukan main kayak cacing di sono manusia menjerit-jerit. Karena kenapa? Karena Beko ini Kristen apa Islam? Karena nggak jelas. Kristen. Oh Kristen. Silakan Luga, ditanya Luga. Ya silakan. Iya, bukan Roh Yesus gitu. Semoga nggak sama nih kayak yang tadi. Tadi saya sebenarnya sudah naik tadi sebelumnya ini. Tadi saya ngomong sama Bang Joma, tapi saya diturunkan. Sekarang bebas lah kau ngomong, silahkan. Ibu kandung Yesus siapa? Ya, terserah lah. Mau anggap siapa saja boleh. Itu kan pemelintiran. Kok begitu sih? Pemelintiran kan bebas, kan begitu. Iya, saya cuma nanya doang kenapa jadi pemelintiran. Jawab aja dulu, siapa? Enggak, saya nggak perlu jawab itu. Karena itu pelintir sendiri aja lah udah. Baru naik udah ketakutan, pantesan aja lah kau masuk neraka. Pelintir sendiri aja lah. Kau pelintir sendiri aja suka-suka kau tuh kan? Baru ditanya udah langsung memframing. Ntar dulu ada yang mau ngomong sama lu gak? Ntar dulu, tunggu dulu, diam dulu. Ya silakan. Ntar dulu yang lain diam dulu. Ya silakan. Bang, abang, kayak nama nih, abang. Hei, shalom. Mana suaranya? Shalom. Shalom. Bang, lu sehat-sehat kan, Bang? Sehat. Shalom. Alhamdulillah. Kapan nih kita ngopi nih pakai nama nih? Di channel-channel muslim Bang, supaya maksudnya gini loh Bang. Jadi kalau abang sehat kan kita ngobrolnya juga enak Bang, ya nggak? Apa untuk kerukunan antar umat beragama ya nggak Bang? Gitu kan? Ya betul. Gitu Bang. Yang penting Abang Luka sehat. Saya dengar Ustadz Ibung katanya mau menikah. Ya bagus lah Bang. Oh, haleluya. Iya betul. Kasih pemahaman sama saudara Kristen ya Bang. Tetap sehat ya Bang. Iya. Tetap sehat ya Bang. Ya Bang. Iya Bang. Iya. Pakai apa? Main bass pasti kan Bang. Main bass Oke. Masih. Rencana mau konser ini. Bang Juma vokalisnya. Oke, Bang sehat-sehat ya. Iya. Sehat-sehat ya. Iya. Oke. Iya pakai apa? Terima kasih Bung Nandi dan semuanya, Allah berkati. Salam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayak gini hari masih di jalan loh nelpon gua. Lama-lama lah. Waktu saya debat di Sarina Convention Hall 3 lawan 3. Ustadz kayak nama.
Lanjut ke siapa nih? Beku. Nah kan. Ya Ustadz kayak nama itu kan mengajarkan begini ya. Kita boleh berdebat, tapi jangan membenci. Karena bagaimanapun tujuan kita itu mengasihi semua umat. Tidak ada musuh kita. Musuh kita cuma iblis. Berdebat boleh keras dengan dalil ayat masing-masing ya kan. Tapi jangan jadi ada kebencian. Itu yang perlu saya tanamkan kepada orang-orang Kristen. Lu lihat gua berdebat sama Moko Ginta ya. Apalagi Bapak tanamkan kepada orang-orang Kristen. Dalam orang Kristen itu nggak ada kebencian. Lo nggak ada kebencian, tiap hari lo datang-datang naik, lo menghujat agama orang, lo menghujat nabi orang, makanya lo di-kick. Implementasi di lapangan nggak tahu kau siapa tuh pelaku apa itu persekusi itu. Aduh. Atau suaranya, Beksu. Atau Bapak tutup mata di bagian situ. Suaramu kecil. Oke, anak Batak ya. Saya sudah beberapa kali nasihatin dia. Kalau kau berdebat, jangan kau pakai ulos. Kau andalkan nama Yesus. Tidak, ulos Batak. Segala-galanya ditangkaplah dia. Itu kan salahnya dia. Tidak sopan. Ajarkan siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Ternyata dia pun belum mengenal. Dia banting setir, ngikutin gayanya Sopiatul, ngikutin gayanya siapa tuh, si Sopiatul. Akhirnya giliran ditangkap nangis-nangis. Sebenarnya sih dipersekusi. Semua orang juga kalau lo hina Tuhan, pasti dipersekusi. Jangan bawakan juga lo pasti persekusi lo. Membalas yang bicara apa? Daripada ketidakterimaan itu. Begitu. Lo selalu berpikir begini kan? Kristen paham. Aduh, semua orang itu punya tapi kita jangan membenci kan gitu. Yang membenci itu si Edis dan kawan-kawan, Udin. Aduh, apapun. Karena sudah diajarin kalau debat. Kalau gini ya, kalau memang benar Kristen itu ada paham membencinya, pasti salah satu dari orang Kristen itu ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik juga terhadap lain gitu. Sekarang, kalau lo memang mengasihi orang, kenapa lo takut? Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Tapi karena memang tujuan lo sudah antipati duluan, makanya lo takut. Larilah ke Amerika, larilah ke Belanda. Kalau lo nggak mau di penjara, ya lo jangan bener kata lu gak. Kalau bener ngapain kabur ke luar negeri kan gitu. Iya, ngapain takut? Tidak perlu munafik amat bapak-bapak. Kok tidak perlu munafik? Apa yang terlaksana di lapangan apabila ada minoritas gitu. Kalau kita ngomong masalah hancur-hancuran, orang Kristen juga pernah. Tahu sendiri lah itu, nggak perlu kita jelaskan sendiri, gantian ngomongnya, jangan ngomong sendiri, gantian. Sekarang begini ya, orang Amerika juga di saat mereka minoritas, mereka juga menindas yang di saat mereka mayoritas, mereka juga menindas. Sama. Jadi itu bukan masalah mayoritas minoritas, itu masalah hatinya. Nah, kita sebagai orang Kristen, saya mencontohkan, ya. Saya bergaul kok, datang kok, ya kan? Apakah gara-gara bergaul saya jadi murtad? Enggak. Saya menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu. Siapa sesamaku? Bukan cuma orang Islam loh, Buddha, Hindu. Lo belum pernah lihat gue nanti main debat sama orang Hindu. Pasti juga gue ngopi sama pemimpin agama di sono, karena belum ada ongkos aja gue belum berangkat. Nanti lo lihat, kita itu harus berkawan sama seluruh tokoh-tokoh, orang-orang Muslim. Tunjukkan kasih Tuhan supaya mereka, siapa tahu mereka, percaya. Tapi kalau lo dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, yelah orang lagi ngopi, lo mengujat, ya wajar lalu dikejar. Gua juga begitu, kalau orang baru datang tiba-tiba udah mengujat Yesus, gua juga marah. Jangankan Muslim, gua juga marah. Tapi kalau orangnya juga mau bersilaturahmi, ya ayo kita sama-sama membicarakan dengan kepala dingin,
siapa sih sebenarnya Tuhan yang benar? Itu yang saya lakukan selama 25 tahun ini. Dengan Ustadz Moko Ginta, dengan apakah gue hanya dengan grupnya Bang Juma gue baik-baik? Enggak. Moko Ginta juga kadang-kadang gue mintain duit 300. Papa, nih lah, duit lagi kosong nih, kirim-kirim dulu lah. Kau pun lu gak minta mulu kau. Dikirim gue 300.000 di Ustadz Nababan, gue ngopi di Starbucks. Aku tahu kau nggak ada ongkos nih pegang nih 300. Jadi gue tuh bergaul dengan semua orang. Nah kalau di dunia debat ya tunjukkanlah ilmunya, Roh Kudus, Ibu atau apa gitu. Jangan menghujat. Nanti kalau nanti lo menghujat, lo dihujat balik kan akhirnya lo. Jadi jangan baperan, jangan selalu orang yang merasa teraniaya, katanya anak Tuhan, tapi merasa teraniaya. Bertindak anarkis atas kena hujatan, nggak ada. Karena ini daerah minoritas. Coba lo ke Amerika, lo ngomong dikit Yesus jelek sama orang pasti digebukin. Ada kok videonya. Coba tunjukkan. Aduh, ada kok. Coba tunjukkan sih. Kenapa sih lu jadi orang baperan? Selalu merasa tertindas. Bisa luruskan dulu ini. Khusus untuk Entar dulu bro, khusus untuk anak Batak itu kan 2 kali nih. Pertama jelas dia bikin entar dulu ya. Dimit dulu Kak. Dia bikin YouTube sendiri, ngomong sendiri. Dia nggak diskusi di situ. Yang kedua juga ngomong sendiri. Gitu loh. Terbukti di pengadilan dan nggak bisa dia membantahnya. Diminta untuk membuktikan ucapannya ternyata nggak ada. Gitu loh Bang. Jadi bukan karena dia diskusi, dia monolog. Itu ya Bang ya. Untuk anak Batak itu. Mudah-mudahan nanti yang kedua ini kembali. Ya mari kita diskusi, jangan monolog. Kira-kira begitu abangku. Itu data dan fakta. Terbukti di pengadilan, ingkrah sudah. Oke? Dan sebagai seorang penginjil, ya, mungkin lawan debat kita pun salah. Kita harus lebih punya kesabaran yang 2 kali lebih besar dari lawan debat kita. Karena kita kan penginjil, merasa utusan Tuhan. Masa utusan Tuhan, saya disakiti, saya baper, saya dendam, saya benci. Nah kalau lo mau dendam, gak usah lo jadikan segala bangsa murid Yesus. Lo selalu merasa diri lo tuh inferior. Karena lo tidak beriman bahwa Tuhan lo itu adalah Tuhan yang besar. Lo nggak beriman. Kalau lo merasa Tuhan lo yang besar, kita harus selalu memiliki kesabaran 2 kali lipat dari orang yang kita injilin. Tapi kalau lo tidak memiliki kesabaran lebih besar dari orang lo injilin, lo nggak usah jadi orang Kristen. Lo pindah agama aja jadi Kongfucu. Jadi jangan selalu merasa kami disakiti, kami teraniaya. Gue nggak pernah merasa begitu kok. Gitu loh. Jadi kalau lo masih merasa begitu, kapan lo mau bisa nginjilin orang? Karena lo masih merasa teraniaya. Makanya Edis kan selalu omongannya apa? Tolong Pak Prabowo, kalau Islam membahas Bible itu dakwah. Kalau Kristen membahas Al-Quran itu penistaan. Omongan apa coba kayak begini? Ini omongan orang-orang inferior. Kalau gua dibilang orang Islam bahas Kristen, demen gua cari selaknya, gua sikat. Demen gua, bahagia gua. Tapi kalau Edis enggak. Kalau Kristen membahas Islam penistaan, harusnya lu seneng. Karena mereka sudah ada kebencian di hatinya. Gini ya, misalnya nih ya, kalau kami diskusi, kami modal congor cuma karena dia berani, dia menghujat, nah itu begitu jadinya, jadi dibela sama orang-orang Kristen ya, Iya, jadi kadang-kadang gini juga Bu, orang-orang Kristen ini yang di belakangnya dia ini donatur-donaturnya ini sudah bilang kerok. Kenapa? Kalau lu nggak menghujat, lu nggak gue bayar. Nah sementara kan model-model kayak Edis, kerjaan pun nggak ada, makan nggak makan, bayar kontrakan siapa? Jadi, nah Edis ini sebenarnya korban dari pendana-pendana yang di belakangnya. Kenapa saya bilang gitu? Saya dulu ketika debat dengan Moko Ginta, saya disidang oleh pendeta Junaidi Salat.
Kamu duduk. Loh kenapa marah-marah, saya bilang. Kamu debat lawan Moko Bintang. Kenapa? Kamu belum ada ilmu, tapi kenapa berani-berani kau debat? Ilmu saya nggak ada, maksudnya gimana? Kamu kenapa nggak pakai hadis? Lah, kenapa jadi kau yang ngatur? Saya kenal Moko Ginta, kenal sendiri, nggak kenal dari kau. Ku bilang, iya tapi kau pakai Islamologi. Lah, suka-suka saya dong. Saya kan punya penelitian sendiri, kenapa jadi saya ngikut-ngikutin kau? Gue bilang, kau lama-lama ku gulung kau gitu. Itu juga dia salah tuh ngomong gitu sama gue. Jadi artinya, orang, para pendana-pendana ini, mau mendanai orang yang pakai gaya-gaya Islamologi. Kalau model-model kayak gue debat-debat murni begini, wow, mereka tuh paling anti. Tetapi memang tidak semua yang mau mendanai pendebat-pendebat kayak gue ini cuma orang yang memang benar-benar konglomerat. Tapi kalau masih gembel setengah-setengah kaya, bos-bos tahu tempe, itulah yang memberikan maka si Edis sama si Bom Bom. Emang si Edis kaya di Amerika? Enggak. Coba lihat penampilannya, kan masih biasa aja. Paling juga masih ngontrak di sono. Enggak kaya-kaya banget kok. Paling sumbangannya sejuta gope 200. Kalau miliaran Edis disumbang, oh Edis udah ke Dubai, udah jalan-jalan dia di hotel, udah tidur di hotel dia. Jadi itu cuma kebohongan orang Kristen dukung Edis. Kalau orang Kristen dukung Edis sudah miliarder sekarang, udah kaya raya. Tapi lihat si Edis, kondisi kehidupannya di Amerika masih ngemis, bikin rumah apologet. Ada nggak rumahnya? Kan nggak ada sampai hari ini. Jadi sumbangannya orang Kristen ke Edis itu sebenarnya sumbangan semu. Itu cuma buat makan, bayar kontrakan, baru wifi. Makanya Edis harus digenjot supaya dia dapat uang makan. Kalau gua nggak dikasih makan pun gua bisa ngamen, ya. Nggak disumbang pun gua bisa tulis buku. Jadi gua nggak tergantung. Makanya gua dibenci oleh donaturnya Bom Bom yang notabene juga masuk neraka. Karena incaran gue bukan donaturnya Bom Bom, incaran gue 9 naga lah yang duitnya ratusan triliun. Ngapain? Cuma Elia Miron didukung. Lihat Elia Miron kaya nggak? Masih gitu-gitu aja kan? Edi, Sopiatul, semua gembel. Mana ada yang bisa tiba-tiba naik Ferrari? Jadi itu makanya itu belum sumbangan yang sesungguhnya. Nanti sebentar lagi kalau gue udah masuk dana. Jadi begitu, jadi mereka itu dipaksa sebenarnya oleh para donatur-donaturnya ini. Inilah yang disebut donatur dajjal, karena mereka itu tujuannya bukan ingin menyelamatkan orang, tapi cuma pengen menghina-menghina, membenci-membenci. Kalau dia ingin menyelamatkan, tentu orang-orang seperti gua ini yang akan didukung, bukan merangkul orang, menarik orang, ya kan? Gak punya dana aja gue bisa narik orang, apalagi gue kasih dana. Seperti itu. Makanya sampai hari ini kan mereka yang 55 itu kan nggak pernah ngelibatin gue kalau bikin video. Inilah debator apologet terhebat di alam semesta. Dikasihlah musiknya Edis TV, Agatha, terus siapa lagi? RK. Siapa lagi tuh yang orang Aceh itu, si tersadarkan itu, kurang ajar tuh. Gue pernah di-kick dari room tuh, kurang ajar tuh manusia satu. Otaknya otak duit itu, ya kan? Terus siapa lagi? Mikana, walaupun Wanes, nggak pernah nyapa gue, nggak pernah. Karena memang mereka itu memang bukan hamba Tuhan, itu hamba bayaran. Tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka itu menginjil tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya gua bentuk sendiri gereja King of King yang semua orang yang ada di situ gua ajarin. Dan mereka setuju dengan omongan gua, seperti Bang Ray Leba, Kumbara, Troy, ya kan? Dan kawan-kawan yang lain. Ada yang memang sudah mulai sadar, akhirnya gabung di King of King. Oh iya, selama ini kita salah ya, kita itu nggak boleh menghina, menghujat. Yang ada orang tambah benci sama kita, bukannya begitu.
Untung aja si Edis nggak didukung sama konglomerat. Mana ada konglomerat yang mau dukung si Edis. Makanya Gilbert juga marah kan sama si Edis, mau dipenjarain kan. Karena konglomerat juga nggak ada yang setuju dengan Edis. Kalau konglomerat setuju dengan Edis, Gilbert itu pasti ngikut konglomerat karena donaturnya itu konglomerat itu. Itulah orang-orang 10 orang terkaya di Indonesia. Ya sudah masuk saja. Tanya ke gini. Tanya ke silakan bertanya. Ini gue kurang ajar nih. Ayo keluarin biawak yang ada di mulut, kobranya keluarin. Menurut saya sih kalau bener ngapain kabur ke luar negeri? Kalau bener ya. Ini harus gue omongin karena ini berbahaya buat orang-orang Kristen yang lain. Berbahaya buat orang-orang Kristen yang lain. Akhirnya semua kan jadi penghujat, akhirnya jadi gila semua. Karena kalau di grupnya dia, kalau nggak ngikutin gaya-gayanya dia, itu bakal dibenci. Bahkan bisa dianiaya kalau nggak ngikutin gaya mereka. Gua aja karena terkenal aja kalau nggak gua udah disiksa gua sama Junaidi Salah dan Kebaktian Fokus tiap hari Kamis malam itu semua orang Islamologi tuh gua datang tuh. Untung aja gua dikasih tuan bodyguard yang juga lebih seram dari dia sehingga mereka nggak bisa ngelawan gua. Kalau nggak, gua bisa digebukin gua kalau nggak ngikutin gaya Islamologi. Itu grupnya Junaidi Salah setiap hari Kamis itu di Raden Saleh di Jakarta Pusat ada tuh ibadahnya tuh. Dan gue pernah ngomong kok di acara pendeta siapa tuh ya, dosen Islamologi yang paling top chair deh di Indonesia, namanya Iksan Palopo. Gue pernah tanya tuh, Pak Iksan Palopo, kenapa sih kau ajarin orang-orang seperti ini hadis-hadis? Kenapa kau jawab pertanyaannya Dr. Zakir Naik? Iksan Palopo bilang apa? Dari mimbar loh dia ngomong, Bang Luga itu kelasnya tuh kelas berat. Ini masih kelas ibu-ibu ini. Jangan samakan Bang Luga. Bang Luga itu debater top, kata Iksan Palopo. Baru gue diam, ya udahlah. Ini mah nggak usah diurusin. Bang Luga itu udah kelas berat. Hadapi tuh Dr. Zakir Naik, hadapi tuh para debater Muslim itu. Kalau ini cuma kelas ibu-ibu ini, Bang Luga, kata Iksan Palopo. Itu dosen Islamologi dari STTBDW loh itu. Nah dia aja yang dosen aja bisa ngomong begitu sama gue, ya udah gue diam lah.